Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini. Saya kedatangan teman saya lagi. Hari ini kita akan podcast dengan teman saya, masih seangkatan dengan saya, dan teman selorong juga waktu di asrama TPB IPB. Nah, beliau ini masuk ke IPB, ke jurusan Teknik Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, angkatan 2014. Dan sekarang dengar-dengar katanya dia ini menjadi YouTuber. Masya Allah. Nah, YouTube-nya ini ngebahas tentang hewan-hewan. Dari hutan ke hewan. Menarik ya untuk kita bahas. Langsung saja ini dia teman saya, Gilang Pranaja Sakti. Assalamualaikum Gilang. Ya, waalaikumsalam Teh. Ini udah langsung panggil Teh aja ya. Gimana? Gak pada tahu mungkin ya. Gimana kabarnya, Lang? Ya, alhamdulillah sehat. Apa-apa, bisa nafas. Manggil Teh juga. Podcast sebelumnya juga ada yang manggil Teh juga, gak apa-apa. Oh ya. Oke, siap. Berarti udah segediknya tahu lah ya. Iya. Sedikitnya udah tahu ya. Udah tahu. Kalau mereka nonton video-video dari awal nih sampai sekarang ngikutin, tahu lah. Nah, berarti harus nonton dulu nih videonya dari awal nih. Nah, boleh dari awal. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya. Mulai dari jurusannya dulu. Seperti biasa, Gilang boleh diceritain nggak? Kira-kira ada perjalanan nggak di balik Anda itu memilih jurusan THH sebelumnya gitu. Jadi ada cerita apa? Kenapa bisa milih jurusan THH? TH itu Teknik Hasil Hutan ya di Fakultas Kehutanan. Nah itu gimana cerita awalnya tuh Lang? Dulu. Sebenarnya ini bukan jurusan impian ya. Waduh. Bukan jurusan impian. Ya sebenarnya dulu pengennya itu di kedokteran hewan gitu. Kenapa? Karena Ane tuh suka sama hewan-hewan. Benar tadi kan ceritain. Ane suka sama hewan-hewan, makanya Ane pengen coba ini kedokteran hewan. Cuman pas dilihat-lihat lagi ternyata passing grade-nya buat masuk jurusan kedokteran hewan tuh hampir mirip sama kedokteran umum Teh. Seriusan. Lumayan tinggi, apalagi ini kan IPB ya. IPB kan terkenal banget gitu kedokteran hewannya gitu. Dan di universitas lain juga sama sebenarnya. Untuk passing grade kedokteran hewan tuh lumayan tinggi. Nah, karena Ane nyadar diri ya nih kapasitas Ane enggak besar gitu ya. Ane coba pengen alternatif yang lain yang kira-kira ada hewan-hewannya gitu. Makanya nih Ane coba ngambil jurusan kehutanan. Kenapa? Karena kan di situ ada traveling, ada adventure ke hutan. Dimana kan di hutan kan pasti banyak hewan-hewannya. Masih ada sisi petualangannya ya kalau di kehutanan ya. Iya, benar banget gitu. Terus pilihan teknologi hutan itu sebenarnya bukan pilihan yang pertama. Waduh. Kan dulu Ane masuk lewat SNPTN ya. Iya. Nah, di SNPTN itu Ane pilihan pertama tuh sebenarnya konservasi hasil hutan. Gitu. Terus pilihan kedua baru TH nih, teknologi hutan. Ya mungkin nggak beruntung ya masuk yang konservasinya, akhirnya pilihan kedua deh. Tapi lumayan lah. Masih bisa masuk gitu. Nah, ini berarti bisa kita ambil pelajaran nih buat teman-teman yang nonton. Berarti kalian milih untuk undangan itu harus pakai strategi nih, seperti Gilang nih ya. Iya, itu harus strategi ya pokoknya. Jadi pertama nyadar diri ya, tadi kata Gilang. Kalau memang kapasitas nilai kita ya, atau apapun itu nggak mencukupi untuk bersaing, karena buat kalian tahu aja, di kedokteran IPB itu dia nomor 1 dia se-Indonesia. Dan punya rumah sakit hewan terbesar ternyata ya, se-Asia Tenggara. Masya Allah. Iya. Luar mantap biasa. Ya. Tepuk tangan buat kedokteran hewan. Tepuk tangan. Jadi beralih ke teknik hasil hutan. Walaupun memang bukan pilihan yang pertama ya. Tadi pengennya ke konservasi ya. Tapi segitu juga alhamdulillah ya diterima di IPB, luar biasa. Yang luar biasa. Karena yang masih sedikit nyerempet kehutanannya gitu. Ada kehutanannya. Masya Allah. Nyangka nggak sih ente masuk IPB Lang sebenarnya? Awal dulu sih nggak nyangka sih. Dan sebenarnya satu lagi itu strateginya itu hoki gitu. Maksudnya gimana sih? Seriusan hoki.
Dulu ya, ini cerita aja sekilas flashback gitu ya. Dulu Ane itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat, nggak bodoh-bodoh amat sebenarnya. Dulu tuh ya standar lah ya. Tapi ya mungkin karena hoki Ane gitu. Hoki Ane karena Ane pasang strategi gitu sedemikian rupa, ya masih bisa masuk lah SNPTN gitu walaupun pilihan kedua. Kalau dulu kan ada 3 pilihan ya. Iya, dulu. Betul. Mungkin kalau sekarang udah beda, udah nggak ada 3 pilihan, 2 pilihan sekarang. Nah, itu juga bisa jadi referensi ya. Jadi kalian itu kalau milih undangan itu harus pakai strategi sebenarnya. Sama juga sih sebenarnya tes tulis juga kan ada strategi-strategi juga ya. Nah, itu bisa kalian pelajari juga tuh strategi-strateginya. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya. Jadi Gilang ini jurusan Teknik Hasil Hutan, angkatan 2014 masuknya itu. Kalau di PB itu angkatan 51. Kita bahas jurusan ini, Lang. Jadi di THH ini, dia belajar apa aja sih sebenarnya? Biar kalau yang nonton di video ini nih, tertarik pengen masuk Teknik Hasil Hutan di PB, jadi punya gambaran gitu. Oh, nanti kita belajar ini aja. Belajar ini gitu selama di THH. Gimana tuh, Lang? Oke. Ini Ane sebenarnya nggak mau promosi ya, karena Ane nggak dibayar juga sama fakultas. Ya jadi ya berterima kasih kan teh sama jurusan. Oke, siap. Nah, tapi Ane mau ngingetin dulu nih buat yang mau ya buat subscribernya si Fahri ataupun yang nonton video ini, sebenarnya pikir-pikir lagi ya kalau misalkan mau ngambil jurusan kehutanan. Waduh. Kenapa? Karena iya teh seriusan ini. Karena ini jurusan kehutanan ini di semua universitas itu kita menjunjung tinggi yang namanya solidaritas gitu. Jadi ya didikannya agak sedikit kayak militer lah, sedikit kayak agak militeran gitu. Jadi ya, selain siap mental gitu di sini buat belajar siap fisik juga. Tuh, kenapa? Karena tadi kan adventure ya, kita harus ke hutan-hutan gitu nanti. Iya. Oh iya, karena gitu. Petualangan sih emang harus siap fisik dan mental ya. Itu basic kehutanannya. Nah, kalau misalkan yang TH-nya di TH itu pelajarannya sebenarnya balik lagi ke SMA sih, Teh. Karena kita belajar biologi, fisika, kimia, terus matematika juga, belajar kalkulusan tuh. Wah, bayangin yang nonton kalau pengen diajarin kalkulus boleh nih, apa gitu? Jangan. Ini aja nih sama yang punya ini channel ya. Ini kan kalau di jurusan ente kan fisika doang kan, maksudnya nggak belajar yang spesifik kayak biologi, terus kimia gitu. Ada biofisika, ada kimia fisik juga ada, belajar lah sama. Oh iya. Kira aneh belajar fisika doang gitu. Enak aja. Enggak cuma ngitung apel jatuh doang, tenang. Ya, di gitu fisika itu banyak. Lanjut. Kan siap. Ya, jadi gitulah. Itu sedikit gambaran ya pelajarannya yang apa yang bakal dipelajarin gitu nantinya. Nah, gitu sih. Jadi kalau di fisika itu kan dia terbagi lagi tuh konsentrasinya. Jadi ya, di jurusan fisika sendiri ada konsentrasi lagi. Ada fisika teori, nanti ada fisika eksperimen, ada fisika instrumen. Nah kalau di THH sendiri ada yang kayak gitunya juga nggak? Pembagian lagi bidang-bidang di THH-nya, Bang? Oh ada. Kalau di THH itu pembagian lab ya, berdasarkan lab. Tuh, sebenarnya ya sebenarnya tapi pembagian lab ini berdasarkan 4 dasar ilmu tadi, kimia, fisika, biologi sama matematika. Enggak, kalau matematika enggak, di sini satu lagi itu sama ekonomi. Sama ekonomi gitu. Nah, kalau pembagian labnya itu ada kimia hasil hutan. Ya, terus ada lagi rekayasa bangunan gitu ya pokoknya dari kayu. Terus ada lagi ini TPMK, itu singkatannya apa ya? Teknologi pemanfaatan kayu ya. Pokoknya tentang biologi gitu, dia belajar tentang sifat-sifat kayu, terus belajar tentang mikroorganisme yang merusak kayunya gitu. Terus sama ada lagi ekonomi hasil hutan. Gitu. Nah, ada 5 sih semuanya.
Oh, ada 5 bidang. Nah, tapi kan kalau di fisika sendiri, pembagian itu tuh buat lebih ke penelitiannya sih sebenarnya sih. Jadi semua mahasiswa fisika merasakan semuanya sih, fisika teorinya dapat, eksperimennya dapat, instrumennya juga dapat. Nah, kalau di THH sendiri itu udah terbagi dari awal masuk kah atau kayak gimana tuh bidang-bidang itu, Lang? Eh, sama aja sih teh. Soalnya kan kita satu IPB teh. Oh Ini iya, satu satu ya satu sistem jadi ceritanya nih nggak tahu. ceritanya. Oke. Jadi ya kalau misalkan di PB ya, di PB itu jadi penjurusan itu nanti buat penelitian di semua fakultas sih. Iya. Ya, jadi termasuk di THH juga kayak gitu. Oh, rata-rata emang kayak gitu sih ya di PB ya. Oh, jadi berarti pembagian bidang-bidang itu di THH juga sama ya untuk ke tugas akhir penelitian. Nah, ngomongin penelitian. Ya. Jadi yang ente lakukan di tugas akhir atau skripsi ente itu di penelitiannya itu tentang apa, ngapain, dan hasil penelitian yang ente lakuin itu waktu dulu tuh S1 itu apa? Bisa diceritain coba. Ini agak sedikit flashback ya tentang penelitian. Tahun berapa itu? Sebenarnya ini penelitian ini kayak apa ya, zaman penjajahan menurut aneh ya teh. Waduh. Kita dijajah sama dosen gitu. Tapi enggak, bukan maksudnya ya dijajah gimana gitu ya. Ini yang barangkali ada dosen yang nonton lagi nanti bahaya ya. Maksudnya ya kita tuh di penelitian ini benar-benar digembleng gitu. Jadi ya namanya kesabaran itu harus benar-benar diuji gitu. Pasti, itu mah pasti. Ada eksperimen yang gagal. Wah, gitu. Itu mah banyak cerita kalau diceritain gagal-gagal ya. Ya, mungkin ya sekilas saja ya. Jadi kalau dulu penelitian tuh aneh, penelitiannya tentang mikroorganisme gitu. Jadi beda nih kayak apa yang penelitian, apa yang diteliti sama yang dulu pernah diajari itu beda. Nggak pernah ada yang diajarin gitu pas aneh penelitian. Jadi aneh belajar dari nol pas penelitian. Nah dulu aneh penelitiannya tentang bakteri ya. Jadi percobaan bakteri itu diujiin di minyak kayu cendana. Ente tahu nggak minyak kayu cendana? Yang baunya wangi. Tahu kan? Nah itu kan diujiin apakah berpengaruh, bisa menghambat pertumbuhannya atau tidak gitu. Dulu tuh aneh masih ingat aja itu. Dicobainnya ke bakteri gram positif sama gram negatif. Kalau yang gram positif itu Staphylococcus aureus, kalau yang negatif itu Salmonella TP. Ada dua sih, sama satunya lagi apa itu? Lupa. Ya, dua bakteri itulah. Ya. Jadi hasil penelitian ente itu apa? Ingat gak? Aduh, hasilnya tuh ya ada hasilnya gitu ya, walaupun melewati banyak proses ada hasilnya. Sedikit menghambat sih teh. Sedikit menghambat. Iya buat yang gram positif. Kalau gram negatif itu dia nggak karena terlalu kuat bakterinya. Sedangkan daya hambat kayu cendananya sendiri itu, minyak kayu cendana sendiri itu masih kurang buat yang gram negatif. Mungkin ini anak biologi ada yang nonton ya bisa dijelaskan nanti di komentar. boleh. Salah itu. Saya aja ini dari tadi mah. Nah, soalnya ini bukan anak biologi ya. Jadi itu sedikit gambaran ya apa yang dipelajarin di teknik hasil hutan. Nah, sekarang ngomongin hasilnya nih. Jadi hasil dari belajar teknik hasil hutan, alumninya atau teman-teman ente sendiri itu udah jadi orang seperti apa sih? Maksudnya kerjanya di mana? Udah jadi orang atau belum gitu dalam tanda kutip Lang yang ente tahu. Oke. Sebenarnya gimana ya? Aduh ini agak susah dijelasin gitu teh. Iya. Karena di PB sendiri itu kerjanya tidak sesuai dengan bidangnya. Iya. Gitu. Benar. Maksud teman-teman aneh juga gitu ya. Oh iya. Mungkin temen ente juga ada pasti teh. Pastilah itu Pak. Pasti. Nah, jadi kalau pekerjaan ya di TH sendiri itu banyak yang di luar bidang. Kayak contohnya di bank, terus kerjanya di pariwisata itu akhirnya kayak gitu. Ya ada sih beberapa yang sesuai dengan bidang. Gitu. Nah, kalau yang sesuai bidang tuh jadi apa aja mereka tuh biasanya, Lang?
alumni THH. Nah, kalau yang sesuai bidang biasanya itu jadi QC di apa sih tempat tempat kayu, pemotongan kayu gitu. Tempat apa sih pemanenan hasil hutan. Iya. Kayak gitu. Nanti jadi QC-nya nih mereka ngecek kayunya tuh layak apa enggak gitu. Terus nanti disertifikasi gitu. Oh iya. Di bidang kehutanan pastinya. Atau enggak biasanya di sawit. Nah, sebenarnya tapi di sawit ini masih jadi perdebatan sih. Karena sawit kan ini berlawanan sama kehutanan ya, yang melestarikan. Kalau sawit itu kan dia menumpas habis hutan gitu, dia menjadi lahan perkebunan. Tapi maaf ya teman-teman yang udah kerja di sawit, bukan menyinggung nih. Bahaya juga ya ngomong gini. Ya boleh, kalau ada perkataan kita yang salah boleh tulis di komentar ya, dibenerin boleh. Kita diskusi aja. Nah, jadi dengar-dengar THH ini juga ganti nama jadi DHH. Nah, itu benar atau enggak? Kalau benar, sejak kapan dan kenapa Lang? Setahu ente Lang, alasannya. Ini setahuannya aja ya. Soalnya aneh bukan dekannya, bukan juga yang punya. Tapi berarti benar ya? Jurusannya. Nah ya itu, kalau itu benar emang diganti. Karena kan sebenarnya teknologi itu punyanya anak apa sih yang Pateta. Ini anak teknik siapa namanya? Pateta. Oh ya Pateta. Udah lupa aja ya. Parah itu. Ya punya anaknya Pateta gitu. Jadi kalau nama teknik itu punya anak Pateta, makanya sekarang ganti nama jadi DHH. Itu sejak kalau nggak salah 2 tahun lalu, pas tahun sebelum tahun aneh. Itu jadi 2014 berarti 2013. Itu ganti jadi DHH. Berarti sebelum kita masuk itu digantinya? Ya, sebelum kita masuk jadi DHH diganti. DHH itu Departemen Hasil Hutan berarti ya? Ya, jadi Departemen Hasil Hutan aja. Nah, kalau namanya ganti, apakah yang dipelajarinya agak sedikit berbeda atau sama aja tuh Lang? Sama aja sih sebenarnya. Cuman ganti nama doang karena mungkin kita nih namanya nih. Gitu. Oh iya, nah ini bahas sedikit ya tentang S2 S3-nya. Apakah di jurusan DHH itu ada S2 dan S3-nya Lang? Di DHH ada jurusan S2 sama S3-nya ada gitu. Namanya sama? Cuman kurang ya namanya sama, cuman kurang tahu apa aja judulnya gitu. Kalau misalkan itunya programnya ada S2 sama S3 ada program. Ada programnya. Ya karena kan di DHH itu ada namanya fast track. Oh iya. Ada yang namanya fast track. Jadi percepatan ya. Gitu. Jadi fast track ini jadi teman Anda juga ada yang fast track juga Lang. Jadi fast track ini pas di semester 7 ya, dia itu udah masuk S2 gitu ya. Jadi semester 8 tuh orang-orang penelitian, dia penelitian sambil kuliah S2 juga. Masya Allah, luar biasa ya. Itu udah nggak bisa dibayangin lagi apa sih? Dan ada yang orangnya kayak gimana? Ada yang mungkin Anda juga nggak tahu ya. Mungkin ada yang bareng juga ya. Teman seangkatannya dia satu sama dia yang fast track, lulusnya bareng, wisudanya bareng, mungkin ada juga kali ya Lang ya. Juga sih itu kalau yang udah benar-benar expert ya, yang udah otaknya di luar nalar itu udah kelewat pinter. Nah, itu dia pembahasan tentang Departemen Hasil Hutan IPB. Nah, boleh kalau misalkan ada pendapat lain, anak-anak DHH, ada obrolan kita yang kurang tepat, boleh dibenerin di kolom komentar. Dan kalau teman-teman yang nonton, ya, soalnya aneh nggak bener-bener juga ya saya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, yang tertarik dengan Departemen DHH gitu ya, atau dengan per-youtuberan nih tentang ini, boleh silakan DM aja Instagramnya Gilang di Gilang P Sakti 75 ya. Berapa? Ya.
Ya nanti taruh di ini aja di deskripsi. Ya, taruh di deskripsi. Taruh di deskripsi. Silakan Di DM deskripsi. dia. Kalau orang ini tidak membalas DM Anda, boleh tulis di komen. Nanti saya yang ngirimin ke dia. Enggak gitu juga kali teh. Aduh, berasa jadi orang sibuk. Siapa tahu nanti kalau ente udah jadi YouTuber terkenal, sibuk gak sempet balas DM. Amin, amin. Masih Oke. merintis ya teh. Nah, ini bahasan selanjutnya menarik ya. Kita akan ngebahas tentang dunia perhewanan dan per-YouTuberan. Buat yang penasaran, boleh langsung ke part selanjutnya di channelnya Gilang. Ini dia. Oke. Nanti linknya Ya, saya nanti langsung disambung ya. saya taruh di bawah link part 2-nya. Bersambung pembahasan ini di bawah. Itu langsung ke channelnya Gilang. Oke, terima Oke, kasih siap. sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita obrolin bisa bermanfaat. Silakan. Oh ya, bentar dulu. Jangan lupa ya. Nih, subscribe dulu nih channelnya Fahri Al Rashid nih. Ya, Terima kasih. subscribe dulu channelnya RT nih ya, harus di-subscribe. Biar nyambung nanti ke part 2-nya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!